Misteri hantu di rumah Raffi Ahmad. Malam itu, Raffi Ahmad dan keluarganya baru saja pulang dari syuting hingga larut. Rumah mereka terlihat megah dan mewah. Tetapi ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Rumah itu menyimpan kisah seram yang hanya diketahui oleh beberapa orang terdekat. Seiring waktu berlalu, banyak kejadian aneh terjadi di rumah itu, dimulai dari suara-suara langkah kaki di lantai atas, padahal semua orang sudah tertidur di kamar masing-masing. Lalu, ada suara pintu kamar mandi yang terbuka sendiri di tengah malam, membuat semua orang terbangun. Raffi yang penasaran akhirnya memasang kamera di beberapa sudut rumah untuk mencari tahu penyebab keanehan tersebut. Ketika hasil rekaman diperiksa, Raffi dan Nagita dibuat terkejut. Ada sosok wanita berambut panjang yang melintas di lorong kamar tamu. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambutnya yang panjang menutupi. Sosok itu hanya berdiri di ujung lorong, menghadap ke arah kamera seakan tahu sedang diperhatikan. Malam berikutnya, kejadian semakin mencekam. Asisten rumah tangga mereka, yang sedang membersihkan ruang tamu saat tengah malam, mendengar suara cekikikan kecil. Saat menoleh, ia melihat bayangan samar di kaca jendela. Ia lari ketakutan, dan semenjak itu, tak ada yang berani membersihkan rumah pada malam hari. Raffi mencoba mencari penjelasan dari paranormal yang ahli dalam hal gaib. Sang paranormal menyarankan agar dilakukan ritual untuk menenangkan penghuni tak terlihat itu. Ritual pun dilakukan. Tetapi saat ritual berlangsung, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip, dan suhu ruangan terasa dingin menusuk tulang. Selesai ritual, sang paranormal berkata bahwa sosok tersebut dulunya adalah seorang wanita yang meninggal di sekitar tanah tempat rumah itu berdiri. Ia masih belum tenang dan terus berkelana, terutama saat tengah malam. Setelah mengetahui hal itu, Raffi dan keluarga memutuskan untuk menghormati keberadaan sosok tersebut, dan sejak itu, mereka merasakan rumah lebih tenang. Meski sesekali, di tengah malam yang sunyi, suara langkah kaki itu tetap terdengar, seakan sosok itu masih mengawasi dari kejauhan. Meskipun kejadian-kejadian mistis itu sudah agak mereda, sesekali Raffi, Nagita, atau anggota keluarganya masih merasakan hal-hal ganjil. Suatu malam, Nagita yang sedang menyusui anaknya tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Awalnya ia mengira itu Raffi, tetapi saat membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Namun, udara di sekitar terasa sangat dingin, dan aroma bunga melati tiba-tiba tercium, semerbak tapi menyisakan perasaan merinding yang kuat. Raffi pun mulai merasa bahwa kehadiran sosok ini bukan hanya sekadar mengganggu. Ia mencoba mengabaikan, tapi suatu malam ia mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat sedang mengedit video untuk channel YouTube-nya di ruang kerjanya yang sepi, layar komputernya tiba-tiba berkedip, dan gambar menjadi blur. Suara rekaman berubah menjadi suara cekikikan samar, seperti suara anak kecil yang bermain-main. Raffi memutar kepalanya, mencoba mencari tahu asal suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia kembali menghadap layar, monitor memperlihatkan wajah wanita pucat dengan mata yang kosong menatap langsung ke arahnya. Raffi terkejut dan langsung menutup laptopnya. Ia yakin bahwa wanita itu kembali dan menunjukkan sosoknya lebih jelas. Perasaan takut kini mulai menghantuinya setiap kali ia sendirian di rumah. Bahkan, tim produksi dan para pekerja yang biasa datang ke rumah Raffi mulai menceritakan kisah-kisah serupa. Mereka sering merasa diawasi atau melihat bayangan yang melintas di sudut mata mereka. Raffi akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi lagi dengan paranormal yang pernah datang. Kali ini, paranormal itu membawa beberapa benda pelindung dan menyarankan agar Raffi menggelar acara doa di rumah tersebut untuk menenangkan energi negatif. Menurut paranormal itu, hantu wanita tersebut merasa ada yang mengusik wilayahnya dan belum bisa menerima kehadiran penghuni baru. Acara doa pun diadakan. Selama acara berlangsung, beberapa orang mendengar suara isak tangis yang samar-samar dari arah kamar tamu. Namun, setelah doa selesai, rumah Raffi terasa lebih tenang, dan mereka berharap bahwa sosok itu telah pergi dengan damai. Namun, kisah ini berakhir dengan satu misteri kecil. Suatu hari, seorang teman Raffi yang berkunjung melihat sesuatu aneh di salah satu potret keluarga mereka yang tergantung di dinding. Di belakang Raffi dan keluarganya yang tersenyum bahagia, terlihat bayangan samar seorang wanita berambut panjang, berdiri dengan kepala sedikit menunduk, seakan masih belum sepenuhnya meninggalkan rumah tersebut. Setelah kejadian di foto itu, Raffi dan Nagita mulai merasa cemas lagi.
Mereka ingin mengabaikannya, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa sosok itu masih ada di rumah. Setiap malam, meski tidak ada lagi gangguan besar, mereka sering mendengar suara-suara kecil, seperti bisikan atau langkah kaki ringan yang bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Suatu malam, Rafathar yang biasanya tidur dengan tenang tiba-tiba menangis keras. Nagita segera menghampirinya dan mencoba menenangkan. Namun Rafathar terus menangis sambil menunjuk ke sudut kamarnya yang gelap. Nagita berusaha menenangkannya. Tetapi Rafathar tiba-tiba berbisik, "Mama, ada tante di sana." Nagita terdiam, ia mencoba melihat ke sudut yang ditunjuk Rafathar. Tapi hanya ada kegelapan. Dengan lembut, ia memeluk anaknya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ia tak bisa menghilangkan perasaan takut yang tiba-tiba menjalari dirinya. Sepanjang malam itu, Nagita tak bisa tidur, teringat akan kata-kata Rafathar dan tatapan kosong yang ada di foto keluarga mereka. Raffi, yang semakin merasa bahwa kejadian ini tak bisa dianggap remeh, akhirnya memutuskan untuk memeriksa sejarah rumahnya lebih mendalam. Dari beberapa informasi yang dikumpulkan, ia menemukan bahwa di tanah itu dulunya pernah terjadi peristiwa tragis, seorang wanita muda yang tinggal di sana meninggal dengan cara yang mengenaskan. Konon, ia merasa tertekan dan kesepian karena cintanya ditolak. Sejak saat itu, beberapa orang yang pernah tinggal di sana mengalami gangguan serupa. Paranormal yang Raffi undang sebelumnya memberikan satu saran terakhir. Ia menyarankan agar Raffi dan Nagita mengadakan ritual pembersihan, bukan hanya doa biasa, melainkan semacam upacara pelepasan yang lebih besar. Ritual ini bertujuan untuk mengajak arwah yang tersesat untuk benar-benar pergi dan menemukan ketenangan. Meskipun awalnya ragu, Raffi dan Nagita akhirnya setuju. Pada malam purnama, mereka melakukan ritual tersebut, dihadiri oleh para pemuka agama dan paranormal yang mengatur upacara pelepasan itu. Selama proses tersebut, beberapa orang yang hadir merasakan hawa dingin yang menusuk. Salah satu lilin yang digunakan tiba-tiba padam, dan suara angin berdesir terdengar mengelilingi ruangan. Paranormal itu berkata bahwa arwah wanita tersebut masih ada, tetapi ia mulai perlahan-lahan menerima pelepasan. Setelah ritual selesai, suasana rumah terasa lebih ringan. Raffi dan Nagita berharap bahwa ini adalah akhir dari teror yang mereka alami. Namun, suatu malam, ketika Raffi sedang menyusun rencana konten untuk video berikutnya, ia menemukan sebuah kertas kecil yang terselip di salah satu rak buku. Di kertas itu ada tulisan samar, seakan-akan ditulis dengan tangan gemetar, berbunyi, "Terima kasih, sudah membantu aku pergi." Raffi terdiam sejenak, merasa merinding sekaligus lega. Ia kemudian menyimpan kertas itu sebagai pengingat akan semua yang telah dialaminya di rumah tersebut. Meskipun kini rumah terasa lebih tenang, ia dan Nagita takkan pernah lupa akan sosok misterius yang pernah menghuni rumah mereka dan bagaimana arwah itu akhirnya menemukan kedamaian.